Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan ke-10 titah Tuhan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah, atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan data titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin.
Dengan merendahkan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya, dengan kerendahan hati saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri. Melalui darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan mengenai dan menghapus dosa-dosa kita. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel di dalam ibadah sore kita hari-hari ini, yang tertulis di dalam Efesus 6, dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kita membaca secara responsoria. Di ayat terakhir, ayat 24, kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan, salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kita baca bersama.
kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Amin.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh anugerah dan rahmat Tuhan yang kami nikmati setiap hari, hingga pada saat ini ya Tuhan, yang melayakkan kami datang ke tengah gereja ini, di rumah ibadah yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Allah, kami hendak mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Engkau ya Allah yang memberikan hikmat daripadamu untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Supaya Engkaulah ya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Berikan juga ya Tuhan hati yang terbuka bagi setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu kita saat ini, minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30, dimulai dari ayat 15 dan berakhir di ayat 20. Ulangan pasal 30, dimulai dari ayat 15 dan berakhir di ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada minggu keempat setelah Trinitatis pada hari ini, dan kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diikat dengan tema ataupun topik yang mengatakan mengasihi Allah dan hidup menurut jalannya. Mengasihi Allah dan hidup menurut jalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan.
Ini adalah sebuah istilah yang sangat sering diperdengarkan atau bahkan menjadi pola pikir dari berbagai orang yang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Memilih untuk maju atau memilih untuk mundur. Bahkan dalam keseharian kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hal yang paling kecil kita diberhadapkan kepada berbagai pilihan. Kita mau makan apa hari ini? Kita mau pergi kemana hari ini? Mau pakai pakaian apa hari ini? Bahkan banyak pilihan-pilihan yang lain. Atau mungkin juga pilihan beribadah atau tidak. Banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Dalam skala yang lebih luas lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diperhadapkan kembali kepada pilihan untuk anak muda mungkin mau menempuh pendidikan di mana, mau melanjutkan perkuliahan di mana, atau yang lebih dewasa lagi mau menikah dengan siapa, memilih pekerjaan apa. Banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menentukan pilihan kita. Tentu sebagai seseorang yang mengikut Kristus, pilihan itu pastilah didasarkan kepada iman dan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Artinya, seorang yang beriman di dalam menentukan pilihan pasti akan memikirkan dengan matang dan memikirkan apa konsekuensi dari pilihan itu. Sejajar dengan hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah klasik dari Yunani. Demikian kisahnya. Pada suatu ketika ada seorang pemuda yang mendatangi seorang yang bijak bernama Aristoteles. Pemuda itu mendatangi Aristoteles yang berhikmat itu dan hendak menguji hikmat filsuf Yunani yang terkenal itu. Ia membawa anak burung dan menyembunyikannya di balik punggungnya dengan kedua tangannya. Lalu ia bertanya kepada Aristoteles, menurut Anda, apakah anak burung ini hidup atau mati? Dalam hati pemuda itu, jika Aristoteles mengatakan burung itu mati, ia akan melepaskan burung itu. Jika Aristoteles mengatakan burung itu hidup, ia akan mencekik anak burung itu hingga mati. Akhirnya dengan was-was ia menantikan jawaban apa yang akan diberikan Aristoteles. Karena ia merasa ia dapat mengubah kebenaran dari jawaban yang akan diberikan. Lalu dengan tersenyum Aristoteles mengatakan, anak muda yang bijak, hidup atau mati burung itu ada di dalam genggaman tanganmu. Jika engkau menghendakinya hidup, maka ia akan hidup. Jika engkau menghendakinya mati, maka ia akan mati. Mendengar jawaban itu ia begitu kagum dan mengangguk serta mengakui benar dia adalah orang yang berhikmat. Sebuah makna dari cerita sederhana itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia diperhadapkan kepada kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk menentukan. Kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin ia lakukan dan apa yang ingin ia peroleh dalam kehidupan. Tidak ada yang mengekang seseorang di dalam menentukan pemilihan. Tidak ada yang mengekang seseorang harus memilih ini atau harus memilih itu. Semua orang bebas memilih. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selaku orang yang berhikmat dan beriman, itu akan membedakan dirinya dengan orang lain yang tidak beriman di dalam menentukan pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi khotbah kita saat ini, di dalam nats yang kita bacakan, yang kita dengarkan tadi, ini mengisahkan bangsa Israel yang telah sampai di dataran bernama Moab, dan mereka tengah bersiap-siap untuk menduduki tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan aliran susu dan madu yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi saat ini Musa menyadari bahwa ia akan berpisah dengan bangsa itu. Ia tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Dan oleh karena Musa menyadari bahwa ia tidak akan sampai ke tanah Kanaan, ia ingin membekali, ia ingin menyadarkan bangsa itu apa yang harus mereka jadikan komitmen dalam hidupnya jika suatu saat mereka telah sampai
di tanah perjanjian itu. Inilah arahan dan perpisahan terakhir dari Musa kepada bangsa itu. Musa ingin mengingatkan mereka, bangsa Israel, dahulu dirimu adalah hamba, budak, tidak bernilai. Dan mereka dapat menikmati berkat itu bukan karena kekuatan mereka. Karena sekali lagi mereka adalah hamba yang diperbudak orang lain. Tetapi hanya karena belas kasih dari Tuhan, mereka mampu dan layak, pantas untuk menikmati berkat itu. Dan mungkin dalam kehidupan kita saat ini juga Bapak Ibu, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, rikot dumanada diri. Kalau di bahasa Indonesia kan, sangat penting mengenal siapa kita. Siapa kita dahulu, siapa kita saat ini, supaya tinggi hati itu tidak ada dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat 15 sampai dengan 16. Musa menyodorkan pilihan yang benar adalah kehidupan. Tetapi sebelum itu, di balik itu, ia memperhadapkan kepada bangsa itu, apa yang akan mereka pilih? Ada dua pilihan. Pilih hidup dan keberuntungan, atau pilih mati dan kecelakaan. Pilih hidup atau keberuntungan, atau pilih mati dan kebinasaan. Di dalam bahasa Ibrani, hidup dikatakan di sini Bapak Ibu, digunakan istilah hay atau hayyah, yang ini berarti hidup yang lama, umur yang panjang, hidup yang hijau, yang segar, yang dibaharui. Dan keberuntungan dipakai dengan kata tov atau ipap, yang berarti menyenangkan, indah sekali, punya buah yang banyak dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah pilihan yang pertama. Lalu pilihan yang kedua, apakah mereka akan memilih kematian? Kematian yang berarti mawet atau mut, yang berarti kosong, hampa, tidak ada nafas di dalamnya. Artinya hidupnya akan bersifat sementara. Lalu sejajar dengan itu juga kecelakaan. Kecelakaan atau ra'a yang berarti tidak berkualitas, tidak bernilai, dan mararga. Inilah pilihan yang kedua. Lalu Musa menyampaikan kedua pilihan ini kepada bangsa Israel, supaya mereka memilih apa yang akan mereka pilih dalam kehidupannya. Lalu dalam ayat 17 dan 18, Musa mengarahkan kepada mereka, berpalinglah dari ilah-ilah lain, berpalinglah dari berhala-berhala lain, berpalinglah dari apapun yang disembah oleh orang lain yang berada di dunia ini. Karena satu hal yang menjadi buah dari penyembahan berhala itu, tegas dikatakan oleh Musa, kebinasaan. Setiap orang yang menyembah berhala atau ilah lain, tidak ada hasil lain yang akan ia dapatkan selain dari kebinasaan, kematian yang kekal. Lalu di ayat 19 dan 20, setelah Musa memperhadapkan mereka ada dua pilihan tadi, Musa kembali lagi menuntun mereka, inilah pilihan yang benar, inilah pilihan yang tepat. Musa mengarahkan mereka, pilihlah kehidupan atau berkat. Bukan memilih kematian dan kutuk, pilihlah Allah, bukan memilih ilah. Lalu apa pengajaran yang ingin kita petik dari firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pengajaran yang pertama, hidup ini adalah pilihan. Pilih berhala atau pilih Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 135 ayat 15 dikatakan demikian. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulutnya. Itulah berhala. Dan demikian juga orang yang menyembah berhala. Ia mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya.
Ia mempunyai mulut, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah cemooh dan kutuk. Ia mempunyai telinga, tetapi yang ia dengarkan hanyalah bisikan setan dan tidak dapat mendengarkan bisikan kebenaran. Ia mempunyai mulut, tetapi tidak ada nafas di dalamnya. Artinya hidupnya hanyalah sementara dan tidak akan terberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benar, hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan itu berlangsung terus sampai dengan sekarang. Ada kebebasan, ada free will bagi kita. Apa yang akan kita tentukan, apa yang akan kita pilih sebagai jalan hidup kita. Tetapi jika pilihan kita untuk mendapatkan berkat, maka tentu ada hal yang harus kita lakukan. Pada ayat 16 dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus dilakukan seseorang jika memang dia ingin memilih kehidupan, jika ia ingin memilih berkat. Yang pertama, ia harus mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah harus terlihat dari bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan, adalah pembohong seseorang yang mengatakan dia mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya. Adalah pembohong seseorang yang mengatakan dia mengasihi Allah, tetapi saudaranya sendiri ia tidak kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengasihi Allah, itu berlandaskan dari bagaimana Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan berbicara tentang bagaimana kita akan mendapatkan imbalan dari kasih itu sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi, bukanlah bagaimana kita mengharapkan imbalan dari kasih yang kita berikan itu. Tapi kita mengasihi orang lain karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan Allah. Kita hidup saat ini, kita memperoleh napas kehidupan kita saat ini. Kita boleh menempuh pendidikan kita, kita boleh menjejaki pekerjaan kita. Itu semua bukanlah hasil upaya manusia. Itu adalah belas kasih dari Tuhan. Dan itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka dari itu, sudah pantaslah kita mengasihi Tuhan Allah. Hal yang kedua yang harus dilakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin memilih berkat dan kehidupan, hiduplah menurut jalannya Tuhan. Hiduplah menurut kebenaran Tuhan. Lalu hal yang ketiga, berpeganglah teguh pada perintah, ketetapan, hukum dan peraturan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan dan Musa memperhadapkan 2 pilihan kepada kita, pilih hidup dan keberuntungan atau mati dan kebinasaan. Ini bukan sebuah pertanyaan yang sulit. Ini bukan pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Tidak ada orang yang mengharapkan kutuk dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang mengharapkan kematian dalam hidupnya. Semua orang mengharapkan hidup dan keberuntungan. Tetapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua pilihan ada konsekuensinya. Jika kita ingin memilih hidup dan keberuntungan, maka pikullah salib. Artinya melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, bukanlah sesuatu hal yang gratis. Banyak orang yang akan mengintimidasi kita ketika kita melakukan kebenaran, karena mereka jauh dari kebenaran itu. Jika kita ingin memperoleh kehidupan dan keberuntungan, jika kita ingin memperoleh berkat dari apa yang kita lakukan dalam hidup kita, jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Artinya ia mau berkorban, ia mau menderita untuk kebenaran, dan itulah hal yang harus dilakukan seorang yang hidup dalam kebenaran. Lalu pengajaran yang kedua, hiduplah menuruti perintah hukum dan firman Tuhan. Dalam ayat 16 Musa mendorong bangsa Israel agar memiliki komitmen untuk melakukan perintah dan hukum serta firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Lalu apa yang memotivasi Musa? Mengapa Musa harus menyampaikan hal ini?
sedangkan ia tidak sampai ke tempat itu. Alasan yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup Musa tidak lama lagi. Ia akan berpisah dengan bangsa itu. Dan mungkin secara tidak sadar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terutama saudara-saudari PNB Remaja Hakedame Bandung, secara tidak sadar, secara kita tidak mengetahui, orang tua kita sesungguhnya mengalami kegagalan pun di dalam kehidupannya. Ia akan mengajarkan kepada kita apa itu kegagalan, supaya cukuplah hanya orang tua yang mengalami kegagalan itu. Biarlah anak-anak itu tidak mengalami kegagalan. Sama seperti Musa, ia menyadari oleh karena pemberontakannya yang sekelumit itu kepada Allah, ia tidak akan sampai ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan berkat itu. Tetapi apa yang memotivasi dirinya? Jika saya tidak sampai ke tanah Kanaan itu, bangsa Israel ini harus sampai ke tanah Kanaan itu dan memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah prinsip hidup yang luar biasa. Jika seorang orang tua mengalami kegagalan, dia tidak pernah mengharapkan anaknya menghadapi kegagalan itu sendiri. Jika orang tua mengalami kesulitan, jika orang tua hanya menempuh pendidikan sebatas SMA atau S1 saja, lihatlah, orang tua pasti akan mendorong anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Dengan hanya satu harapan, ia tidak mau anak-anaknya mengalami kesulitan yang sama. Lalu alasan yang kedua, mengapa Musa harus memotivasi mereka? Musa mengingat, perintah Tuhan itu bukanlah perintah yang terlalu sukar dilakukan. Bukanlah terlalu sulit dilakukan. Karena ia yakin Tuhan akan memampukan setiap orang yang mau memberikan hati melakukan firman Tuhan itu. Artinya di sana jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bukan berbicara tentang mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak. Tetapi ini berbicara tentang adakah kemauan dalam hati kita atau tidak untuk menjadi seseorang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Adakah kemauan di dalam hati kita, adakah hati nurani kita berbicara kepada kita untuk membawa kita kepada hidup yang mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan kebenarannya atau tidak. Lalu alasan yang ketiga, Musa mengatakan bahwa perintah Allah itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tersembunyi. Bahkan jemaat Tuhan, perintah Tuhan itu ada di hadapanmu sekarang, ada di depan kita sekarang. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mengabaikan perintah Tuhan itu? Jika kita mengabaikan perintah Tuhan, maka bukanlah kehidupan yang kita pilih. Jika kita mengabaikan perintah Tuhan, artinya kita memilih kutuk dan kematian itu. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir saat ini adalah jemaat Tuhan yang mau memilih kehidupan dan berkat, dan mau menghidupi bagaimana sebenarnya seorang yang akan terberkati dalam kehidupannya. Pengajaran yang ketiga, yang terakhir, jauhkanlah segala bentuk berhala dari kehidupanmu. Jauhkanlah segala bentuk berhala. Inilah yang sangat keras diingatkan oleh Musa bagi kita jemaat Tuhan saat ini. Jangan pernah berpaling kepada berhala. Apapun sukacita yang telah kita terima dalam kehidupan kita, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari berhala. Orang yang masih melakukan penyembahan kepada berhala ataupun ilah itu, maka pastilah dia akan binasa. Kebinasaan sepanjang hidupnya, bahkan sampai pada hari kematiannya. Benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita tidak lagi melihat orang menyembah pohon. Kita tidak lagi melihat orang menyembah kayu atau menyembah batu yang besar. Kita mungkin tidak lagi melihat hal itu. Tetapi luar biasanya, penyembahan berhala itu, okultisme itu, mulai dibungkus dengan hal-hal yang kita anggap wajar, yang kita anggap itu biasa saja. Orang memakai jimat,
menganggap itu dapat menjaga dirinya. Orang memakai penglaris, menganggap itu dapat melariskan dagangannya. Orang memakai penjaga tubuh, ia menganggap itu dapat menundukkan pimpinannya ketika ia menyenggak ataupun membentak pimpinannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat keras ditegaskan oleh firman Tuhan kepada kita. Penyembahan berhala hanya akan berujung kepada kebinasaan. Jikapun kita melihat orang yang menggunakan hal itu seakan memiliki sukacita yang lebih besar, memiliki kekayaan yang lebih instan, saya ingin mengatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada yang gratis. Iblis akan memberikan itu sementara kepada kita, tetapi ia akan menantikan kebinasaan kita. Ia akan mengambil lebih dari apa yang ia berikan kepada manusia itu. Karena yang ada di dalam hati ataupun di dalam niatan iblis itu hanya untuk menjerumuskan seseorang supaya jauh dari Tuhan. Artinya di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyembahan berhala ini, penyembahan kepada ilah-ilah lain ini sekarang dibungkus dengan bungkus yang seakan-akan wajar di pandangan kita. Bahkan ini sering terjadi di hadapan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ingin mendapatkan kekayaan secara instan, kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan kita menganggap itu bukanlah sebuah masalah. Saya ingin katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah secara tidak langsung kita sedang memperbandingkan dunia dengan Tuhan? Bukankah itu menduakan Allah? Bukankah itu sikap yang menomorduakan Tuhan dan memprioritaskan apa yang bersifat sementara? Kembali saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan di kitab Mazmur 135 tadi yang kita bacakan, berhala itu adalah buatan manusia, punya mata tetapi tidak melihat, punya mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Artinya semuanya itu bersifat sementara. Dan itulah yang kerap kali diperhadapkan kepada kita jemaat Tuhan. Kita diperhadapkan kepada hitam dan putih. Bahkan terkadang kita diperhadapkan kepada sesuatu yang sifatnya abu-abu. Seakan dia benar, ternyata dia salah. Seakan dia datang dari Tuhan, ternyata itu datang dari dunia ini. Datang dari penipuan, datang dari kekejaman, datang dari kekejian. Banyak orang yang karena mendambakan kekayaan dengan cepat, mendambakan jabatan yang tinggi dengan tidak ada jeripayah, ia melakukan penipuan, ia melakukan berbagai hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan bukankah itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah tindakan kekejian di hadapan Tuhan? Bukankah itu adalah tindakan yang menomorduakan Tuhan dalam hidup kita? Dan kembali saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, benar kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kembali lagi, hidup itu adalah pilihan. Namun setiap pilihan punya ganjaran masing-masing, punya konsekuensi masing-masing. Jika kita ingin memilih hidup dan berkat, maka ganjarannya menderitalah untuk kebenaran. Mungkin kita akan menghadapi kesulitan yang banyak, tetapi berkat yang akan kita terima adalah berkat yang berkelimpahan dan tidak berkesudahan. Jika kita ingin memilih kutuk dengan memilih hidup yang bersenang-senang, dengan memilih hidup yang meninggalkan persekutuan, mungkin kita secara duniawi akan merasakan kenikmatan. Tetapi imbalan yang akan kita terima pada akhirnya adalah kutuk dan kebinasaan. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti topik minggu kita mengatakan, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Artinya topik minggu kita ini ingin mengarahkan kita, pilihlah kehidupan. Seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, Allah saja yang akan kami sembah. Au dohok dongaku sabagas, debatama sobaon nami. Artinya kita akan memilih kehidupan. Dan kita memilih kehidupan berarti kita siap untuk memikul salib.
Kita siap untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa, dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Kita akan memilih kehidupan dan kita akan hidup menurut jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, jemaat Tuhan. Kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menyerukan kepada kami, supaya di dalam hidup kami memilih kehidupan dan keberuntungan. Kami memilih hidup untuk mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan kebenaran-Mu. Maka mampukanlah kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang meneguhkan hati kami, supaya kami mampu dan layak memiliki hati yang rindu untuk memikul salib yang diembankan kepada kami. Ketika kami melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, sebagai bentuk nyata bahwa kami memilih kebenaran Tuhan sebagai pondasi hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami dengan kasih yang suci, dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang sejati, yang tidak mengharapkan imbalan, tetapi kami mampu mengasihi sesama kami, bahkan mungkin mengasihi musuh kami, oleh karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Sempurnakanlah ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang telah dilakukan di tengah gereja-Mu, supaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dapat memahami serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu. Engkau telah memelihara kehidupan kami Bapa hari lepas hari dan memberikan kami kesehatan hingga saat ini Bapa. Di waktu yang sungguh indah ini Bapa, kami dapat mengikuti ibadah di ibadah sore ini, berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan.
Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih juga Bapa, firman-Mu telah sampai kepada kami yang telah disampaikan hamba-Mu, Bapak calon pendeta Joshua Sahat Manurung. Terima kasih Bapa, Engkau telah memperingatkan kami kembali agar kami mengasihi Tuhan dan hidup dalam perintah-Mu dan sesuai jalan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami buka hati kami Tuhan. Engkau yang menanamkannya dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami memilih kehidupan yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak calon pendeta Joshua Sahat Manurung. Berkati beliau Tuhan dalam pelayanannya. Berkati keluarga besarnya ya Bapa, orang tua yang jauh dari hamba-Mu Bapa, saudara-saudaranya dan semua keluarga besarnya. Tambah-tambahkan sukacita yang daripada-Mu Bapa, cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Terlebih-lebih Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Kau sampaikan kepada hamba-Mu, agar melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan, semakin banyak orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua pelayan yang ambil bagian sore hari ini. Berkati kami Bapa, agar sungguh-sungguh kami Tuhan melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapa nama-Mu semakin besar, kami yang semakin kecil, nama-Mu dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami dan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Bapa, Engkau mengetahui apa yang jemaat-Mu pikirkan, apa yang jemaat-Mu cita-citakan Bapa. Semuanya Tuhan kami serahkan padamu Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang melengkapinya itu di dalam kehidupan semua jemaat-Mu saat ini Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan memohon padamu ya Bapa. Tambah-tambahkanlah jiwa-jiwa yang baru. Jiwa-jiwa yang grace untuk menjadi jemaat-Mu Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan kami sangat rindu Tuhan untuk mendapatkan teman-teman yang baru. Jemaat-jemaat yang baru, jemaat-jemaat yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Tuhan berkati setiap lingkungan gereja-Mu ini Tuhan. Bukakan hati mereka Tuhan, agar mereka mau beribadah di gereja-Mu yang kudus ini. Sehingga Tuhan kami semakin ramai-ramai dan bersukacita di gereja-Mu ini memuji muliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk semua program kerja yang telah ditetapkan gereja-Mu untuk 1 minggu ke depan yang akan kami laksanakan. Biarlah Tuhan semuanya itu berjalan dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, dan setiap pelayan yang ambil bagian, dan seluruh jemaat-Mu yang ikut dalam program setiap gereja-Mu ini Engkau berkati, supaya iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin setia dan taat kepadamu. Bapa kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, yaitu Tuhan Nyonya Elsie Naga Borunenggolan, opname di Rumah Sakit Santo Yusuf, Bapak Sintua Emeritus Jehuta Soit Borulumban Toruan almarhum, opname di Rumah Sakit Mitra Kasih, Bapak Sintua Emeritus Tesima Juntak Boruta Soit dalam pemulihan, dan seluruh jemaat-Mu yang tidak kami ketahui Tuhan, yang tidak tertulis di warta ini, tetapi mereka dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Bapa kami berdoa untuk mereka. Engkaulah kami yang maha kuasa, Tabib yang agung. Bapa kami memohon, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu pada tubuh mereka. Tuhan angkat sakit penyakitnya dari tubuh mereka. Dan kami mohon Bapa, gantikan seluruh organ tubuh yang rusak, sebab Engkau memilikinya di sorga, sehingga mereka pulih sempurna dan dapat beraktivitas dengan baik dan memuji muliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ulang tahun di minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan.
Tambah-tambahkan Tuhan rezeki kepada mereka, panjang umur dan sukacita yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak yang telah Tuhan berikan di keluarga Ermanalu Boru Panjaitan sektor 3. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati anak ini dan orang tuanya, agar mereka tetap sehat di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan orang tuanya, berikan hikmatnya Bapa, agar mereka dapat mendidik anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak kesayangan bagimu Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita, yaitu keluarga Hamanalu Boru Simare-Mare, di mana hari tanggal 8 Juli 2025 Engkau telah memanggil ke sisi-Mu ibu yang mereka kasihi. Bapa, kami memohon Engkau yang memberikan penghiburan, ketabahan kepada semua keluarga yang ditinggalkan ibu yang kami kasihi ini Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan iman mereka tetap teguh, dan mereka juga pulang ke Bandung ini atau kemanapun mereka berada Tuhan, seluruh keluarganya tetap di dalam kesehatan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk acara penghiburan di tanggal 20 Juli di keluarga M. Simatupang Boru Simajuntak sektor 13. Bapak, Engkau yang memberkati seluruh pelayan-Mu ya Bapak. Setiap kata-kata penghiburan yang disampaikan sungguh menguatkan iman mereka, dan mereka tetap setia dan taat kepadamu. Bapak, kami berdoa untuk jemaat baru, yaitu keluarga David Fernando Simamora Boru Lubis dan 1 orang anak. Bapak, kami memohon padamu, biarlah Bapak Engkau yang menjadikan mereka menjadi jemaat yang teladan, jemaat yang setia dan taat kepadamu Bapak, menjadi jemaat yang bisa dicontoh di lingkungan dimanapun mereka berada ya Bapak, khususnya di sektor 8 dan di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk baptisan kudus yang akan dilangsungkan tanggal 20 Juli 2025. Engkau yang berkati semua orang tua ya Bapak yang mempunyai anak yang harus dibaptis Tuhan. Engkau yang buka hati mereka agar mereka mau membawa anak mereka untuk dapat dibaptis di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan emeritus yang akan dilangsungkan tanggal 20 Juli, yaitu untuk Amang Sintua B. Simangunsong dan Boru Simamora. Biarlah Bapak Engkau yang memimpin acara emeritus di tanggal 20, agar menjadi sukacita dan berkat bagi keluarga dan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pimpinan gereja kami, dari mulai Eporus sampai pemimpin jemaat-Mu Bapak. Engkau yang memberikan hikmat kepada seluruh hamba-Mu ya Tuhan, biar melalui pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, semakin banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus, dan HKI seluruh di Indonesia Tuhan semakin maju. Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Bandung. Berkati pemimpin kami Bapak, berikan hati yang takut akan Tuhan dan memberikan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga kota kami ini Tuhan menjadi kota yang damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk pimpinan negara kami ini Bapak. Engkau berkati dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang maju dan adil dan makmur. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami Bapak. Kami mohon Engkau yang memberkati perjalanan kami juga Tuhan, agar kami sampai di rumah kami masing-masing dan dapat bertemu dengan keluarga kami di dalam damai sejahtera daripada-Mu Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, begitu juga gereja-Mu ini dan Sapam yang menjaganya. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Bapak, agar mereka juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bapak yang baik, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Bapak, agar kami layak di hadapan-Mu.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah Bapa hanya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.